Udah langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator Flora Cinta Lisaini dengan NIM 232310556 dengan rekan saya yaitu Aura Iksan dengan NIM 2323104. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang di mana bertemakan tentang gerak pada tumbuhan. Yang materi pertama akan disampaikan oleh saya dan materi kedua akan disampaikan oleh Aura. Oke, baiklah. Untuk latar belakang yang kami gunakan adalah tumbuhan itu juga memiliki gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan sangat terbatas. Biasanya gerakannya tidak berpindah tempat kecuali jika dia bersel satu. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa tumbuhan juga melakukan gerak? Bagaimana terjadinya iritabilitas pada tumbuhan seperti makhluk hidup lainnya? Yang kedua adalah tujuan dan manfaat, di mana tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana terjadinya gerak pada tumbuhan dan bagaimana tumbuhan dapat menerima rangsangan seperti makhluk hidup lainnya. Dan manfaatnya yaitu dalam penambahan ilmu baru kita tentang tumbuhan dan dapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang tumbuhan, bahwa tumbuhan itu sebagai makhluk hidup yang dapat hidup dan menerima rangsangan. Nah, gerak pada tumbuhan itu terdiri dari tiga, yaitu higroskopis, eksinom, dan endonom. Dan eksinom ini terdiri dari tiga juga, yaitu tropisme dan subnya lagi, dan teksis, serta nati. Nah, gerak endonom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Macam-macam gerak endonom yaitu nutasi. Nutasi itu merupakan gerak spontan ketika tumbuhan diberikan rangsangan dari luar. Yang kedua adalah higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air dalam tumbuhan, seperti kekurangan air. Setelah itu, ini merupakan contoh dari gerak nutasi yang terjadi rangsangan pada sentuhan, dan ini merupakan gerak dari higroskopis, di mana tumbuhan kacang-kacangan yang mengering akan terkelupas. Yang kedua adalah gerak etinom. Gerak etinom ini merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan seperti adanya cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Setelah itu adalah arah respon etinom, di mana arah respon etinom ini arah organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut, seperti akar, batang, daun, buah, dan bagian organ tumbuhan tersebut terjadi berdasarkan arah respon. Gerak etinom dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Yang selanjutnya adalah gerak tropisme. Gerak tropisme ini adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Contohnya pada batang tumbuhan yang ke arah cahaya ketika melakukan fotosintesis. Setelah itu dari berbagai macam sumber rangsangan tropisme itu dibedakan menjadi 7, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tikmotropisme, termotropisme, dan sekotropisme. Setelah itu ada gerak tropisme ini seperti fototropisme, itu merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya ketika tumbuhan koleotropil rumput menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua adalah geotropisme, yaitu tropisme ini disebabkan oleh rangsangan gravitasi bumi, di mana tumbuhan akan merambat ke bawah seperti akar yang merambat. Yang setelah itu adalah hidrotropisme. Hidrotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air, di mana akar tropisme ini, akar-akar tumbuhan itu akan
mencari adanya air sehingga bergerak. Setelah itu kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerakan akan menuju zat hara di dalam tanah. Setelah itu gerakan tropisme itu gerakan tanaman dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan suhu pada tumbuhan. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menuju ke bawah apabila suhu lingkungannya -1 derajat Celcius. Setelah itu tikmotropisme, yaitu gerak tumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikma, yang berarti sentuhan, seperti putri malu yang akan mengatup saat disentuh. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari gerakan tropisme tadi yang terkena cahaya menuju air, menuju zat hara, zat kimia, dan pertumbuhan menuju geografi. Untuk gerakan pada tumbuhan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aura. Kepada Aura, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, seperti menutupnya daun pada putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Yang kedua, menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari. Yang ketiga, membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Dan yang terakhir, membuka serta menutupnya stomata. Gerak nasti yang selanjutnya yaitu ada pada fotonasti. Fotonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya ada bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9. Bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Selanjutnya ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nux, yang berarti malam. Contohnya, gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang menutupkan daunnya saat hari mulai gelap. Yang selanjutnya ada tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikma, yang berarti sentuhan. Gerak tikmonasti disebut juga dengan seismonasti. Misalnya, gerak mengatup seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan waktu lebih kurang dari 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. Yang selanjutnya ada termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Yang selanjutnya ada haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya, seperti menutupnya daun tanaman kantong semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, serangga tersebut akan terperangkap dan tidak dapat keluar. Berikutnya ada nasti kompleks.
Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutup pada stomata. Selain gerak nasti, ada juga yaitu gerak taksis. Taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil atau cat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Spora yang bergerak menuju tempat yang terang dan gerak Egluna sp yang mendekati cahaya. Yang selanjutnya ada kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya seperti spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis. Tumbuhan lumut atau biropita, sel telur atau ovum, mengeluarkan zat kimia, gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal pada gerak tumbuhan adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, faktornya yaitu ada sifat genetik. Setiap jenis tumbuhan memiliki sifat genetik yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk melakukan gerak. Contohnya, seperti tumbuhan yang memiliki gen untuk fototropisme akan lebih mudah bergerak ke arah cahaya dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak memiliki gen tersebut. Yang kedua, ada faktor internal. Hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan berperan penting dalam mengatur berbagai proses fisiologi tumbuhan, termasuk gerak. Beberapa hormon yang mempengaruhi gerak tumbuhan antara lain auksin, giberelin, dan etilen. Yang ketiga, zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik yang dapat mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Beberapa zat pengatur tumbuh yang mempengaruhi gerak tumbuhan antara lain asam aksitat dan sitokinin. Adapun faktor eksternal pada gerak tumbuhan yaitu yang pertama cahaya. Cahaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi gerak fototropisme pada tumbuhan. Yang kedua, sentuhan. Sentuhan dapat menyebabkan tumbuhan melakukan gerak tropisme. Contohnya, tumbuhan salur yang melilitkan dirinya pada tiang penyangga. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi mempengaruhi gerak geotropisme pada tumbuhan. Akar tumbuhan akan tumbuh ke arah bawah mengikuti gaya gravitasi, sedangkan tunas tumbuhan akan tumbuh ke arah atas melawan gaya gravitasi. Yang keempat ada air. Air merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kekurangan air dapat menyebabkan tumbuhan layu dan mengalami penurunan turgor sel yang dapat mempengaruhi gerak tumbuhan. Yang kelima ada zat kimia. Bagaimana terbentuknya dapat mempengaruhi gerak tumbuhan. Contohnya ada pada gas etilen yang dikeluarkan oleh buah matang dapat menyebabkan tumbuhan di sekitarnya layu. Yang keenam, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan juga dapat mempengaruhi gerak tumbuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Karena kita dibatasi oleh waktu, langsung saja kita akan memasuki sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilahkan.
Jika tidak ada, untuk kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana kami hanya membuka 3 pertanyaan untuk para teman-teman sekalian. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Flo. Iya. Bentar. Iya, kepada Izin Weni bertanya. dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada moderator, coba jelaskan apa itu gerak tropisme. Gerak tropis. Oke. Terima kasih kepada Weni atas pertanyaannya. Kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kelompok penyaji, Ya, kepada Andini dipersilahkan. bagaimana gerak endonom berkontribusi terhadap adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya? Berikan contoh spesifik tumbuhan dan jenis gerak endonom yang mereka tunjukkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Andini. Untuk teman-teman, ada sisa 1 pertanyaan lagi. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Fadia dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Fania Yunita dengan NIM 23231053. Izin bertanya kepada kelompok penyaji yaitu mengapa pergerakan pada tumbuhan itu sering disebut sebagai gerakan pasif. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Fania, kepada rekan-rekan yang bertanya tadi. Boleh kirim pertanyaannya di grup WA ya. Dan izinkan kami untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Izin Flora. Pertanyaannya berdiskusi di e-learning aja ya. Soalnya jamnya sampai jam 8.40 nggak salah. Yang bertanya iya. tadi coba Jadi, kirim di e-learning. ya, Dan di berarti grup ya. pertanyaannya kirim di e-learning aja, nanti akan kami jawab di e-learning. Ya. Baiklah, karena kita dibatasi oleh waktu, kita tutup aja ya presentasi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, boleh buka kameranya. Suis sama Fiona Erni. Baiklah, aku ambil sesi dokumentasi ya. 3, 2, 1. Dah. Baiklah, kita tutup presentasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.